Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Aku Nurul, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe-nya dulu, like, comment, and share supaya channel aku makin berkembang dan tentunya aku makin semangat bikin konten. Kali ini aku mau bawain kisah tentang badut pembunuh. Kalau ngomongin masalah atau mendengar tentang badut pembunuh, sepertinya hal itu cuma ada di film saja ya guys. Seperti karakter Pennywise di film It yang suka memangsa anak-anak kecil. Tapi ternyata nih guys, badut pembunuh itu benar-benar ada di dunia nyata. Siapakah dia? Serem banget sih kalau dibayangkan. Sebelum ke ceritanya, aku ingetin lagi jangan lupa untuk subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, lanjut. Dia adalah seorang pria bernama John Wayne Gacy yang berprofesi sebagai badut dan menjelma menjadi pembunuh berantai yang sudah membunuh nyawa 33 anak laki-laki. John Wayne lahir di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 17 Maret 1942. Ia mempunyai kenangan masa kecil yang buruk, di mana sang ayahnya ini sering menyiksa dirinya yang dianggap kerap berperilaku seperti anak perempuan guys. Gacy sapaannya pernah mengalami obesitas hingga membuatnya mengalami masalah jantung saat berusia 11 tahun nih guys. Ia pernah juga mengalami pembekuan darah di otaknya, namun berhasil disembuhkan. Ayah Gacy bernama John Stanley Gacy, adalah seorang veteran Perang Dunia I yang bekerja sebagai mekanik mobil. Ia mendidik Gacy dengan sangat keras, karena Gacy bercandu alkohol guys. Kerap pula ayahnya ini mengamuk tanpa alasan yang jelas. Gacy pernah dipukul habis-habisan menggunakan sapu hingga pingsan nih guys. Siksaan secara mental juga datang melalui ujaran negatif. Gacy dilabel atau dicap sebagai anak yang kurang baik dan tidak pernah lebih baik ketimbang dua saudara perempuannya. Lingkungan rumah dan sekolah Gacy pun dipenuhi dengan para pelaku penyiksaan. Gacy pernah menjadi korban pelecehan seksual oleh anggota keluarga temannya. Kejadian itu ia rahasiakan dari orang tuanya karena Gacy takut dimarahi oleh sang ayah. Saat Gacy remaja, ia menyadari bahwa dirinya menyukai sesama jenis atau gay nih guys. Tetapi ia merahasiakan hal tersebut. Sampai pada tahun 1964, Gacy menikah dengan seorang wanita bernama Marilyn Myers dan memiliki 2 orang anak. Pernikahan mereka harmonis dan terlihat baik-baik saja guys. Tapi di balik semua itu, Gacy sebenarnya sering melakukan tindak asusila atau pelecehan pada beberapa remaja laki-laki dan diantaranya pernah ia pekerjakan. Pada akhirnya nih guys, aksinya itu terbongkar dan sang istri menceraikannya. Gacy mendapat hukuman 10 tahun di penjara, tapi kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat di tahun kedua. Setelah keluar dari penjara, inilah awal mulanya Gacy memulai karirnya sebagai seorang badut penghibur. Ia kemudian bergabung dengan sebuah klub bernama Jolly Joker dan belajar caranya menjadi seorang badut penghibur, mulai dari cara berpakaian sampai ke make up. Lalu ia kemudian membuat karakternya sendiri yang ia namai Pogo the Clown. Pogo the Clown sukses menjadi badut yang banyak disukai masyarakat. Ia sering diundang ke acara-acara partai dan acara-acara amal. Bahkan ia juga pernah tampil di salah satu bar terkenal di Norwood Park. Gacy merancang kostum dan meres wajahnya sendiri. Jika badut-badut lain yang mengaplikasikan cat merah dalam bentuk bundar di sekeliling bibir nih guys,
Gessi membuat kedua sudutnya ini meruncing ke atas. Dan hasilnya raut muka Gessi ini selalu tersenyum atau selalu tertawa. Dan persis seperti karakter Joker. Tapi siapa sangka nih guys, di balik pekerjaannya sebagai badut yang menghibur, Gessi malah menjelma menjadi sosok badut pembunuh yang kejam dan keji. Setelah bercerai, Gessi akhirnya memiliki rumah sendiri. Dan disitulah ia banyak menyimpan jasad-jasad para korbannya. Beberapa ada juga yang ia buang ke sungai. Dan korbannya kebanyakan adalah anak-anak dan remaja laki-laki guys. Gessi bahkan sempat beberapa kali berpartisipasi dalam pencarian anak hilang tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun oleh pihak polisi guys. Korban pertamanya adalah Timothy Jack McCoy. Pada awal Januari 1972, McCoy sedang dalam perjalanan memakai bis dari Michigan ke Omaha. Nah, saat sedang berhenti di terminal, ia diajak Gessi keliling Chicago. Saat itu McCoy tidak menolak, dan McCoy tak curiga saat Gessi meminta McCoy menginap di rumahnya, karena saat itu malam semakin larut. Pada keesokan harinya, Gessi bangun dengan kaget karena McCoy berdiri di depan pintu kamar sembari memegang sebilah pisau dapur. Karena Gessi kaget dan spontan, Gessi kemudian menyergap McCoy yang langsung mengangkat kedua tangan tanda menyerah. Pisau yang McCoy genggam mengarah ke bawah dan tanpa sengaja mengiris lengan si tangan Gessi. Kemudian keduanya bergumul di lantai, saling menendang, dan hingga akhirnya Gessi merebut pisau dan menusuknya berkali-kali ke dada McCoy, dan seketika juga McCoy langsung tewas nih guys. Setelah McCoy tewas nih guys, kemudian Gessi pergi ke dapur. Dan di sana sudah ada sekotak telur yang terbuka dan daging asap di atas meja. Sepertinya McCoy sudah memasak sarapan untuk si Gessi juga. Bermaksud dengan membangunkan Gessi tanpa sadar, si McCoy tadi masih memegang pisau. Sedangkan si Gessi yang baru bangun menganggap McCoy akan menyerangnya. Jadi pada intinya si Gessi ini salah paham gitu ya guys. Nah, mayat McCoy dikubur di ruang bawah tanah dan ditutup dengan selapis beton. Dalam wawancara usai penangkapan, Gessi mengaku ke polisi bahwa ia merasakan dua sensasi sekaligus setelah membunuh McCoy. Yang pertama, dia benar-benar kehabisan tenaga. Dan yang kedua, orgasme yang luar biasa. Serem banget ya guys. Nah, sejak saat itulah McCoy menyadari bahwa kematian menghasilkan sensasi paripurna. Serem banget ya guys, sumpah psikopat banget sih Gessi ini. Nah, pada tahun 1976 hingga 1978 adalah periode Gessi melakukan mayoritas aksi pembunuhannya. Ia menamainya dengan cruising. Targetnya adalah remaja laki-laki berusia 14 hingga 18 tahun nih guys. Badut-badut yang tak lagi lucu. Ada korban yang berprofesi sebagai pekerja di restoran cepat saji yang Gessi kelola. Ada pula pemuda asing yang polos dan terjebak sikap ramah si Gessi. Modus Gessi lainnya adalah dengan menculik paksa korban menggunakan obat bius guys. Pada tahun 1975, Gessi memulai satu teknik penjebakan baru. Gessi mengajak pekerja restoran ke rumahnya untuk minum-minum. Nah, saat korban sudah mabuk, si Gessi akan memborgol korban dengan alasan akan menunjukkan aksi-aksi sulapnya gitu.
Pada akhirnya semua korban meninggal dan dikubur di ruang bawah tanah rumahnya. Tapi semua korban tidak dikubur di ruangan bawah tanahnya nih guys. Dari investigasi kepolisian Illinois, ada beberapa korban yang dibuang di sungai Des Plaines. Akhir teror Gacy. Penyelidikan polisi dimulai dengan menghilangnya Robert Jerome Peace, berusia 15 tahun, pekerja paruh waktu di restoran yang dikelola Gacy. Pada ibunya saat itu, Pace izin keluar sebentar karena akan menemui seorang kontraktor bernama Gacy yang menjanjikan pekerjaan. Namun Pace tak pernah kembali. Usai ibunda Pace melaporkan anaknya hilang, polisi mendapat keterangan soal pertemuan Gacy dan Pace dari pemilik apotek tempat mereka berdua bertemu. Akhirnya polisi pun segera meminta keterangan Gacy yang berkali-kali mengelak terlibat atas hilangnya Pace. Polisi kemudian mendapatkan izin pengadilan untuk menggeledah rumah Gacy. Dan polisi menemukan barang-barang yang mencurigakan nih guys. Di sana polisi menemukan ada baju-baju yang terlalu kecil untuk ukuran Gacy, buku soal homoseksualitas dan pedofilia, kartu-kartu SIM, borgol, alat suntik, pistol, dan tanda terima dari apotek tempat Pace bekerja. Sementara polisi melanjutkan pemeriksaan intensif, Gacy masuk pengawasan sejumlah detektif. Gacy berupaya merebut hati para detektif dengan mengajak mereka makan-makan, minum-minum sambil menegaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa guys. Rasa merem banget ya dia ini. Proses penyelidikan yang panjang membuat Gacy kelelahan. Setelah berbagai temuan baru, kian mengaitkan dirinya pada kasus hilangnya belasan pemuda termasuk Pace, Gacy akhirnya mengaku bersalah nih guys. Ia menyatakan telah melakukan penculikan dan pembantaian terhadap lebih dari 30 orang. Pada saat penangkapan, Gacy mengklaim total korban sebenarnya mencapai 45 orang. Beberapa penyidik mempercayai klaim Gacy, namun hingga persidangan polisi tidak menemukan mayat korban lainnya. Pada 13 Maret 1980, Gacy didakwa hukuman mati dan menanti 14 tahun sebelum disuntik mati di Stateville Correctional Center di Illinois pada 10 Mei 1994. Menurut sejumlah laporan, Gacy didiagnosis sebagai seorang psikopat yang tidak merasa menyesal atas tindakan kejahatannya guys. Pernyataan terakhirnya kepada pengacara dengan nada tinggi dan sombong nih guys adalah bahwa hukuman mati tidak akan mengembalikan nyawa para korban, ujar si Gacy dengan nada sombongnya itu. Detik-detik jelang eksekusi mati si Gacy, sekitar 1000-an orang berkumpul di luar gedung Stateville Correctional Center. Mayoritas pendukung pelaksana eksekusi, sebagian kecilnya adalah massa penolak hukuman mati. Beberapa orang yang benci setengah mati pada Gacy mengenakan kaos dengan slogan-slogan satir namun tajam. Salah satunya nih, tidak ada air mata untuk si badut. Kata-kata di kaos yang dikenakan oleh pembenci Gacy ini guys. Dan kabarnya nih guys, Gacy meminta 1 bakul ayam goreng KFC sebagai makan malam terakhirnya sebelum dieksekusi mati. Nah itu tadi guys kisah nyata badut pembunuh si John Wayne Gacy ya. Ternyata film It itu terinspirasi oleh kisah nyata ini. Gimana nih, kalian jadi takut gak sama si badut? Apa kalian punya kisah menegangkan dengan sosok badut penghibur atau badut ulang tahun nih guys? Semoga cuman kisah ini aja ya.
Oke deh, terima kasih yang sudah sudi mampir. Mohon maaf kalau ada salah informasi atau salah kata ya guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.